يا حبيبنا النبي شهد الله كل حاجة قضي يا الله يا حبيبنا النبي شهد الله كل حاجة قضي يا الله يا حبيبنا النبي شهد الله كل حاجة قضي يا
Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah, 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 Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah, 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 Bismillah. Bismillahirbasim, Bismillahirkhafif, Bismillahirrafi'il mu'id. Bismillah, 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 Bismillah. Bismillahirmunzil, Bismillahis-sami', Bismillahil-qawiyil matin. Bismillah, 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 Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ba'asuli kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wa nafa'na bihi wa ulumihi biddarain amin ya rabbal alamin. Li kitabi al-hikam insyaallah. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Syekh Ibnu Athaillah kita mendapatkan berkah dunia dan akhirat, bertambah ma'rifah kita dan kesibukan kita untuk musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Faqala mu'allif rahimahullah, auradaka alaikal warida liyukhrijaka min sizni wujudika ila qada'i syuhudika. Aurada alaikal warida, ilham yang datang kepada dirimu itu, ilham apa saja, apakah karena melihat manusia, apakah melihat alam semesta, melihat di sekeliling kita, atau terkejut oleh sesuatu, atau melihat musibah, atau merasakan musibah, hentakan apa, ataukah yang di dalam mimpi kita. Hakikatnya semua itu adalah ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyukrijaka, untuk mengeluarkanmu, min sizni wujudika, dari penjara tubuhmu. Masya Allah, tubuh kita ini penjara aja Sidin. Oh, penjara tubuh kayak apa tuh? Ila qada'i syuhudika, dalam lintas relung suhudmu kepada Allah Sang Pencipta terhadap dirimu. Subhanallah, kayak apa tuh? Jadi Jasidin, ilham itu selalu datang kepadamu. Pertama, minggu-minggu kemarin menjadikan kita supaya dekat kepada Allah, satu. Batu kalam yang kedua, beliau mengatakan lagi untuk supaya liatas limaka, menyelamatkan engkau dari cengkraman dunia. Ketiga ini pulang nah, supaya melepaskan kamu dari penjara tubuhmu, untuk mencapai musyahadahmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Musyahadah itu maksudnya menyaksikan, banyaknya menyaksikan kebesaran dan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tubuh kita ini penjara. Selama penjara ini masih ada meliputi kita, maka kita akan tidak pernah tuntas menyaksikan kebesaran dan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kayak apa Bib, ngalihnya Bib, susah Bib lah. Penjara. Bon. Tubuh kita. Ini penjara. Kayak Pak. Nah, tubuh kita ini kan ada johir, ada batin. Johir, tubuh kita ini memiliki kebutuhan, memiliki keperluan.
ingin piknik, ingin bersenang-senang, ingin apa lagi? Ingin apa lagi Pak Jahan? Ingin diberikan makanan asupan, makanan yang baik. Ingin apa lagi? Macam-macam ingin perempuan, apa lagi? Maka buka semuanya anunya lah. Apa nih Habib? Tempatnya? Kayak apa maksud sini lah kita pelajari, kita pahami, enggak sedikit demi sedikit. Lil makna ai sifatikal qaimati bika almani'ah laka min suhudu maulaka min suhudi maulaka kasijnil mani lil masjun minal kuruz ila qada'i suhudika. Yang dimaksud adalah sifatukal qaimah, yaitu sifat-sifat yang berdiri pada dirimu itu menghalangi pandanganmu terhadap Tuhanmu. Kenapa? Karena engkau melihat dirimu. Apa yang kita lihat pada diri ini, kita merasa kuat, kita merasa mampu, kita merasa hebat, kita merasa pintar, kita merasa bisa menyelesaikan banyak hal. Bahkan kita berkata kepada anak kita, kalau apa-apa panggil ayahmu. Bahkan kita mungkin berkata kepada orang lain, kalau ada apa-apa telepon saya. Saking merasa kita hebat dan mampunya. Mentang-mentang kita ahli handphone, kalau ada kerusakan handphone, siap saya dipanggil. Bahkan pakai iklan kita, ya kah? Kalau ada kerusakan kerusakan listrik, panggil nomor 0813 5155 1677 misalnya. Misalnya. Salah lah itu, bukan salah, itu hakikat batinnya yang kita bicarakan ya, bukan jahirnya, bukan, tapi hakikat batin. Kita melihat diri kita. Tengok kita. Allahu Akbar, kita sembahyang. Tengok, coba kita tengok, kita sembahyang sholat. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, selesai kita, alhamdulillah aku bisa sembahyang. Aku bisa sembahyang. Padahal aku bisa sembahyang itu tidak lain adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. So masih ada peran kita, bukan semata-mata peran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kelak, biblah. Merasa hebat kalau kita itu. Itulah yang menghalangi dirimu untuk melihat kehebatan Allah yang maha dahsyat terhadap kehidupan ini. Kedahsyatan Allah itu dapat dilihat bukan hanya pada dirimu, pada seekor nyamuk yang terbang di hadapanmu, dia sudah hebat. Suatu saat pasti Anda akan berkata, apa? Tidak bisa tidur aku karena banyaknya nyamuk. Itu berarti sebenarnya pengakuan kalah kita hanya oleh seekor atau dua ekornya nyamuk, belum lagi dikeroyoknya. Ya kelak, makanya mau pakai bunyi nyaring tuh nih. Pernah lah kayak itu kita rasakan. Kita merasa kalah oleh mereka. Mulai musim hujan turun sedikit, mulai bari-bari datang. Bila kita nyalakan lampu, bari-bari ngerumbuk di anu kan, dia apa? Di lampu. Ya lah, akhirnya kita mati lampu semuaan. Padahal mati lampu semuaan. Hilangannya, nyalakan lagi, datanganmu lagi. Wah, sampai bosan kita akhirnya mati ya lampu semuaan. Tidur kita. Kita merasa kalah saat itu. Bukankah itu ilham kepada kita bahwa di balik semua ini ada zat yang maha agung, yang maha kuasa mencengkeram diri kita. Tapi karena kita merasa diri kita ada pada saat itu, ada dalam makna memiliki kekuatan, memiliki kemampuan, kekuatan yang ada terasa milik kita, ilmu yang ada ini merasa milik kita, maka saat itulah kita terpenjara oleh tubuh kita sendiri sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat yang lain hendak ke Martapura, mampu aja aku berkendaraan ke Martapura,
Karena merasa mampu berkendaraan dengan Allah, terbayang di pikiran kita, di hayal kita, kita mampu ke Martapura, kita mampu ke Barabai, kita mampu ke Palangkaraya. Sudah biasa aja aku ke Palangkaraya, sudah biasa aja aku ke Kaltim hari-hari sebelum. Terbayang kita. Di situ ada peran siapa? Peran kita atau peran Allah? Peran kita. Tubuh itulah yang menghalangi kita untuk ingat kepada Allah, bahwa yang memberi keselamatan dan yang menyampaikan kita ke Kaltim itu bukan kita sebenarnya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud dengan penjara tubuh. Habib Umar, alhamdulillah. Tafadhol Habib Umar. Pil kursi. Alal kursi. Tafadhol. Alhamdulillah Habib Umar datang. Sini Bib Umar, bersalaman pian Bib. Meragap pian lo. Habib ini diragap bilanya ada tamu. Jodoh, anu kopi sedikit kah? Pian kopi kah? Kopi. Pian kopi apa? Ulun terusakan Bib lah, Bib Umar. Ulun terusakan. Nggih. Kasihkan di tengah jalan lagi masih. Sampai ke Palangkaraya. Palangkaraya itu sudah lah. Sampai Palangkaraya dari itu sudah. Situ ada peran kita. Ya kelak. Coba hilangkan peran itu. Itu berarti menghilangkan tubuh. Maka yang terlihat adalah peran Allah. Maka orang-orang dulu kita sering mendengar. Tuh orang-orang tua bahari mendengar. Insya Allah anakai. Mudahan kita kawas sampai. Insya Allah tuh bahasa Arab tuh makna hakikat. Hanya dengan izin kehendak Allah hanya bisa sampai ke kemana tujuh. Nah, pada saat kita berkesadaran hakikat di jiwa kita terkeluar, insya Allah itu menunjukkan al-arif billah, orang arif billah, peran di situ hanyalah peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah ay syuhudika lil maula asyabih bil qada'i li adami wujudi syai'in yuhawwiluka anir ru'yah. Pada saat itulah engkau berada, terjadinya lupamu kepada tujuanmu untuk musyahadah, menyaksikan keindahan atau kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bergesernya keadaanmu menjadikan engkau lupa untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala ba'duhum, sebahagian para arif billah berkata, siznuka nafsuka. Sebagian mereka berkata, yang disebut tubuh itu, yang disebut dengan penjara tubuh itu tidak lain adalah nafsuka, adalah nafsu engkau, ya, atau diri engkau yang selalu menurutkan hawa nafsu. Nah, habis itu menurut Ibnu Athaillah, saya Sarkawi itulah. Sekarang kita melihat syarah dari Iqazul Himam. Iqazul Himam ini salah satu syarah daripada Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam. Ada sekitar 15 buah syarah kitab daripada kitab Al-Hikam. Saking luar biasanya kitab beliau ini dibaca oleh ulama-ulama, maka bersyukur. Ini salah satu. Nah, yang saya bacakan ini Iqazul Himam ini karya Syekh Ajibah. Muhammad Azibah itu seorang Habib. Seorang Habib. Supaya kita mengambil berkah sidin. Kenapa? Jar macam-macam itu tidak cukupkah? Tujuannya tabaruk, yaitu mengambil berkah. Syekh Sarkawi kita ambil berkah beliau. Syekh siapa lagi? Ibnu Athaillah kita ambil berkah beliau. Syekh Ajibah kita ambil berkah beliau. Ya kelak, Syekh Abdul Qadir Jalan kita ambil berkah beliau. Karena kita hakikat beragama ini berwasilah. Hakikat beragama ini berwasilah.
Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya diantara kalian itu adalah bersaudara. Ikhwah itu wasilah. Kita tidak bisa hidup sendiri. Nah ini syariat nih, ini saya bicara syariat. Berwasilah, ada para habaib, jadi wasilah keturunan Nabi SAW, kita hormati. Kita tidak bisa melihat langsung Nabi, tubuh kasar beliau. Siapa yang kita lihat? Nasab keturunan Sidin ada, ya lah. Sidin beliau ada mengatakan al ulama warasatul anbiya. Di dunia ini kita masih ada banyak para guru-guru agama, ulama-ulama, maka kita dapat wasilah melalui mereka, dapat ilmu juga. Subhanallah, lengkap sekali wasilah ini, indah sekali. Nah sekarang kita juga berwasilah kepada ulama. Ini kebetulan ulamanya Habaib Jobibana. Nah beliau mengatakan, ai innama aurada alaika waridal wisal ba'da an ahabba alaika nafahatil iqbal liyukhrijaka min sizni ru'yati wujudika ila qadaika. Kata beliau, sesungguhnya ilham itu, sebelum ilham itu sampai kepada ilham yang lain, yaitu ilham yang menyampaikan engkau kepada Allah, wusul, menjadi wusul, pastilah engkau bertemu dengan ilham yang disebut dengan auradal iqbal atau ilham iqbal. Iqbal itu berbetulan, berhadapan dengan sesuatu, berhadap-hadapan, duel dengan sesuatu, sebelum engkau mencapai wusul, mencapai di sisi Allah. Iqbal itu apa? Iqbal itulah yang berhadapan, itulah adalah nafsumu atau dirimu yang disebut dengan penjara tadi. Nah itulah penjara bagi kamu untuk menyampaikan kamu kepada Tuhanmu. Karena itu wujuduka janbun la yuqasu bihi, tidak ada kata lagi melainkan tubuhmu itu, wujudmu itu selalu banyak ampas dosa pada dirimu, tidak ada bisa dikiaskan lagi kepada makna lain. Berkata Syekh Junaid, Imam Junaid berkata dalam syair beliau, wujudi an aghyaba anil wujudi bima yabdu alayya minas suhudi. Ketahuilah, kata Junaid, wujudi, wujudku, ay an aghyaba anil wujudi, menggaibkan, selalu gaib untuk diriku atau menggaibkan diriku, maka aku memulai atas diriku dengan suhud. Aku tidak akan bisa suhud menyaksikan kebesaran dan keindahan Allah bila masih ada pada perasaanku tentang diriku, ujar Junaid. Paham ya lah? Bila masih ada perasaan diri, ya bila sudah mengaku diri itu ya sudah mengaku hebat tuh, ya lah. Mengaku mampu semuanya. Bila itu masih ada, kita masih tidak bisa suhud memandang kebesaran dan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Iyalah. Nah, dalam kehidupan hari-hari, pada saat kita musyahadah tanpa sadar, kita hilang wujud kita. Misal pian pagi-pagi hari berjemur, asik-asik berjemur, tersadar, perhatian berjemur. Nah, perhatian berjemur, sadar matahari hangat tubuhku lah, hangat. Masya Allah, Allah yang menghangatkan inilah. Asik kita memikirkan matahari, hebatnya Allah menciptakan matahari, indahnya Allah menciptakan. Saat itu tidak terbayang lagi pikiran kita, padahal panas toh. Sejam mungkin duduk kita situ panas toh. Andaikan hari biasa kita kepanasan, tapi saat ketika itu kita memikirkan tentang kehebatnya Allah menciptakan matahari, agungnya Allah mempersiapkan kehidupan ini dengan adanya matahari. Subhanallah, sampai terpikir kita kalau tidak ada matahari ini bagaimana. Maka sadar saat itu kita lupa terhadap diri kita sendiri. Iyalah, buktinya saat itu kita bisa musyahadah. Kenapa kita bisa musyahadah? Saat kita menghilangkan arena berpikir kita terhadap diri kita. Musyahadahlah kita waktu itu. Musyahadahnya namanya zikir bahid, zikir terpesona kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir terpesona itu nanti terbagi-bagi, ada zikir ruh, ada zikir kolbun, ada zikir nafsi,
ada zikir kofi, ada zikir akfaul kofi, ada lagi zikir sir namanya, subhanallah. Yang penting kita tahu dulu, itu namanya zikir terpesona, zikir bahit namanya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan memberi hikmah kepada kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.